Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem rental mobil ya, yaitu mempresentasikan final project dari mata kuliah RPL, pemrograman visual dan basis data. Oke. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama Alwi Syihabudin dengan saya sendiri, yang kedua ada Topan Dedi Ramadan, yang ketiga ada Rian Hasbi, dan yang terakhir ada Rizky Andika Kusmara. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang akan langsung dibawakan oleh saudara Rian Hasbi. Latar belakang. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan bagian yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu organisasi. Pesatnya teknologi informasi telah merubah tata kerja di segala bidang menjadi lebih efisien, praktis, dan handal dari waktu ke waktu. Sedangkan hasil kemajuan teknologi seperti komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap instansi baik pemerintahan maupun instansi perusahaan swasta. Kemajuan suatu instansi atau perusahaan dapat dilihat dari bagaimana cara memanfaatkan teknologi komputerisasi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Hal tersebut dapat sangat menunjang dalam perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil dalam persaingan bisnis global yang semakin pesat. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah maupun besar, membutuhkan pengolahan data yang khusus untuk mengolah suatu data dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menjadi banyak penumpukan tugas yang menyita waktu dan tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada setiap perusahaan tersebut. Untuk itu, penggunaan dengan cara metode pencatatan media kertas dan tulisan harus mengalami perubahan, dikarenakan akan sulit dalam pencarian data dan penyimpanan data yang rentan akan kehilangan data. Salah satu penerapan yang baik adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi. Rental mobil merupakan sebuah instansi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Rental mobil ini seharusnya sudah tidak menggunakan media kertas dan tulisan. Bentuk dokumen berupa data pengambilan mobil, data penyewa, dan laporan penyewaan mobil, yang dapat memperlambat dalam proses penyewaan mobil, pencarian data, dan pembuatan laporan penyewaan tiap bulannya. Tetapi harusnya sudah menggunakan sistem informasi yang berbasis desktop karena harus mencari dan menyesuaikan arsip-arsip tersebut dan keamanan datanya terjamin. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka kami merumuskan suatu masalah dalam proyek ini sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana mengelola rental mobil dengan sistem desktop. Yang kedua, bagaimana mengelola data penyewa mobil dengan aman. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola transaksi dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu penyewa hanya bisa memilih mobil yang tersedia. Yang kedua, aplikasi hanya dapat digunakan oleh satu user dan tidak dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga, proses pendataan mengenai transaksi yang terjadi mengenai data penyewaan mobil dan data pengembalian dari customer. Selanjutnya ada tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut: untuk mempermudah mengelola penyewaan dan pengembalian mobil, untuk mempermudah mengelola data penyewaan mobil, dan untuk mempermudah mengelola transaksi dan denda dengan aman. Manfaat. Adapun manfaat dari proyek adalah sebagai berikut: dapat mempermudah sistem rental mobil, dapat mempermudah informasi tentang data pelanggan rental mobil, dan yang terakhir untuk meningkatkan keamanan transaksi. Oke, di sini ada desain. Yang pertama ada use case diagram, terdiri dari PX login, sistem kelola mobil, sistem penyewaan, sistem pembayaran, sistem pengembalian, dan sistem chat admin. Selanjutnya ada use case login. Di sini ada dua, yaitu customer sama web admin yang mengelolanya. Customer mengelola register, login, dan lupa password, sedangkan admin mengelola view register dan login. Selanjutnya use case kelola penyewaan. Web admin mengelola entry mobil tersedia, nama penyewaan, dan harga sewa. Selanjutnya ada use case penyewaan.
Di sini ada 3 yang mengelolanya. Yang pertama, customer. Customer mengelola view mobil, pilih mobil, lama waktu penyewaan, konfirmasi penyewaan, dan bayar harga sewa. Sedangkan web admin mengelola view mobil, pilih mobil, lama waktu penyewaan, dan konfirmasi penyewaan. Sedangkan customer service atau CS mengelola lama waktu penyewaan dan konfirmasi penyewaan. Untuk selanjutnya, use case cetak pembayaran. Di sini ada 3 pengelolanya. Yang pertama, customer mengelola bayar pesanan dan konfirmasi pembayaran. Sedangkan web admin mengelola bayar pesanan. Terakhir ada customer service yang mengelola bayar pesanan, konfirmasi pembayaran, dan buat invoice. Di sini ada activity diagram login. Yang pertama, customer. Apakah customer mempunyai akun? Jika tidak, kembali ke sistem, melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke sistem. Jika ya, masukkan username dan password, kemudian apakah data tersebut valid? Jika benar, langsung masuk ke sistem. Jika tidak valid, maka pilih kembali lagi ke lupa password, kemudian ke sistem akan mengirimkan password melalui email. Kemudian masukkan username dan password lagi, terus kembali ke sistem apakah data tersebut valid. Jika ya, masuk ke sistem. Selanjutnya ada activity diagram kelola mobil. Web admin memilih menu mobil tersedia, lama penyewaan, kemudian sistem menentukan harga. Terus di sini ada activity diagram penyewaan. Customer terlebih dahulu memilih menu, terus view mobil, terus sistem menampilkan detail mobil. Kemudian balik lagi ke customer, si customer menyewa mobil, kemudian sistem menyimpan penyewaan, kemudian sistem buat invoice, dan selesai. Yang selanjutnya ada activity diagram pembayaran. Customer bayar sewa, kemudian sistem mengkonfirmasi pembayaran, terus status transaksi lunas, selesai. Oke, di sini masuk ke bagian coding ya. Di sini ada coding cetak menu. Di sini itu coding mengenai menu cetak ya. Ya seperti ini kurang lebih ya. Langsung kita bagian ke coding menu login. Seperti ini. Nanti bisa lebih jelasnya saya akan tunjukkan di demo program ya. Di sini saya hanya menyebutkan coding-codingannya saja. Nah, ini lanjutan menu login codingannya seperti ini. Dan yang ini codingan menu utama yang berfungsi untuk menampilkan menampilkan slide, bukan slide, menampilkan form-form berikutnya ya. Oke, di sini ada coding menu pesanan ya, coding menu pesanan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan ada desain mockup, terus di bagian bawahnya ada menu home page, dan ini tampilan aplikasi Final Project. Ada karyawan, ada mobil, ada parental, ada pesan, ada cetak, dan sebelahnya ada logout. Next, di sini ada menu login. Terus di
tampilan menu login ada halaman login, terus di bawahnya halaman login ada username, password, terus bawahnya password ada login. Next. Terus selanjutnya ada menu pemesanan. Di tampilan menu pemesanan ada refresh. Di dalam tabelnya ada ID atau nomor parental. Terus sebelahnya ada nama parental. Sebelahnya ada jenis kelamin. Sebelahnya ada nomor telepon. Sebelahnya ada kode mobil. Di samping kode mobil ada tambah, edit, dan delete. Next. Selanjutnya ada halaman admin. Di tampilan halaman admin ada data karyawan, ada bawahnya ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon. Di bawahnya ada simpan, samping simpan ada reset. Next. Selanjutnya ada cetak transaksi. Di tampilan cetak transaksi ada cetak. Sebagian cetak, bawahnya ada parental. Bagian parental ada ID atau nomor KTP parental. Terus ada kolom. Di samping kolom ada cari. Terus bawahnya ada nama, jenis kelamin, nomor telepon, pesan, cetak. Terus sebelahnya ada mobil. Bagian mobil ada kode mobil, plat mobil, tipe mobil, harga atau hari. Terus ada lama rental, total biaya. Di bawahnya ada bagian oke atau batal. Next. Kesimpulan, dengan dirancangnya sebuah sistem informasi rental mobil, kami dapat menarik kesimpulan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, yakni mengurangi masalah yang terjadi dalam pengelolaan data di mana, yaitu ada dengan sistem informasi yang dibuat diharapkan dapat mempermudah pemakai dalam mengontrol masalah penyewaan mobil dan data-data akan tersimpan dengan baik. Yaitu ada dapat melakukan penyimpanan data penyewaan dan data penyewa dengan baik dan aman sehingga dapat mempercepat dalam proses pencarian data dan proses penyewaan. Yang terakhir ada dapat mempermudah bagian penyewaan atau admin dalam pembuatan laporan, baik itu laporan data penyewaan, data penyewa, data denda, dan data mobil dengan cepat dan tepat waktu. Next. Di sini ada saran, yaitu ada dari sistem yang telah kami buat diharapkan dapat dikembangkan menjadi aplikasi penyewa mobil yang dapat menyertakan penyewaan supir. Terus bawahnya ada untuk lebih menyempurnakan sistem, diharapkan sistem dapat dikembangkan dengan menambah proses booking dalam melakukan penyewaan mobil. Oke, masuk kepada bagian demo program ya, dengan saya sendiri Alusya Budin yang akan menjelaskan program dari kelompok kami. Oke, di sini itu ada terdapat beberapa form ya. Yang pertama itu ada form cetak, form edit karyawan, form edit mobil, form history, form karyawan, form login, form mobil, form parental, form pesan, dan form utama. Oke, di sini kita buka form utama ya. Jadi seperti ini tampilan form utama kami. Nah, langsung aja kepada bagian running ya. Oke, jadi di sini halaman login ya, halaman login dari program kami, yaitu menggunakan database ya.
Jadi jika salah huruf itu tidak akan bisa login. Contoh, N-nya huruf kecil. Karena kami menggunakan N-nya yang besar di dalam database, maka si username akan salah. Nah, jadi kita ganti N-nya dengan besar, admin, dan passwordnya juga admin. Kita langsung saja login. Oke, sudah masuk ya. Nah, di sini itu ada beberapa fitur dari program kami. Yang pertama itu ada menu karyawan, menu mobil, menu parental, menu pesan, dan menu cetak dan logout. Di sini saya akan menjelaskan menu karyawan dulu, di mana menu karyawan ini untuk menambahkan karyawan ya. Nah, kita langsung contohkan saja ya. Di sini saya akan menambahkan satu karyawan. Oke, langsung klik icon tambah. Langsung di sini masukkan ID karyawan. Nah, misalkan namanya Rian. Jenis kelaminnya laki-laki dan alamat Karawang. Nomor teleponnya bebas saja ya. Oke, kita langsung simpan ya. Oke, menyimpan data berhasil dan langsung masuk ke dalam database. Karena di sini aplikasi kami menggunakan database yang akan saya tunjukkan di akhir presentasi demo program saya. Oke, di sini kita telah menambahkan data karyawan ya, menambahkan satu karyawan yaitu Rian. Misalkan Rian itu ID-nya sudah benar, namun namanya mau nama lengkap, kita edit. Nah, di sini ID karyawan 1841 dengan nama Rian kita akan ubah menjadi Hasbi. Nah, jika si Rian sudah mengonfirmasi namanya sudah benar, lalu kita klik simpan dan merubah data berhasil. Jadi si data karyawan Rian ini sudah berhasil kita ubah ya. Misalkan si Rian mau keluar, berarti kita hapus dari data karyawan. Tinggal klik, lalu klik delete. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yakin ingin menghapus data dengan ID 1841? Kita klik, jika ingin menghapus klik OK, jika tidak klik cancel. Kita klik OK berhubung dia mau keluar. Oke, menghapus data berhasil ya. Jadi di sini sudah tidak ada karyawan yang bernama Rian. Oke, masuk ke menu selanjutnya yaitu menu mobil. Di sini menu mobil agak sama seperti karyawan ya, cuman bedanya di sini tidak ada tombol edit. Oke, di sini misalkan di sini saya sudah mempunyai beberapa sampel-sampel ya, sampel-sampel mobil yang sudah terdaftar pada database. Lalu saya akan memberikan contoh untuk menambahkan mobil. Nah, di sini kode mobil kita urutkan, terakhir A14, sekarang A15 dengan plat mobil T564 SS, bebas lah ya, apa aja bisa. Lalu kita pilih jenis mobilnya, misalkan kita mau pilih Honda Jazz ya. Nah, kita tentukan harga per harinya berapa, misalkan 500.000. Oke, lalu kita simpan. Menambah data berhasil. Nah, si data mobil ini telah tertambah ke database, langsung muncul pada tabel ini ya. Ini Honda Jazz A15 dengan plat mobil T564SS, tipe mobil Honda Jazz, harga per harinya 500.000. Misalkan si mobilnya sudah tidak ada lagi dalam perentalan kita bisa menghapusnya dengan klik tombol delete. Oke, kini kita klik tombol delete, langsung menghapus data berhasil dan si data mobil yang terdapat pada database akan hilang. Oke, lanjut ke menu berikutnya yaitu menu pesan ya. Kenapa saya tidak menu parental terlebih dahulu? Karena akan berhubungan dengan menu pesan ya. Oke, langsung saja kita ke menu pesan. Oke, di sini ada kode mobil ya, kode mobil. Nah, di sini kode mobil kita pilih A13 saja. Berhubung tadi A15 sudah kita hapus, jadi kita pilih yang sudah tertera. Di sini sudah tertera plat mobil T120, tipe mobil Honda Jazz, harga per hari 150.000. ID KTP ya 18416255. Nama Topan, kita pilih jenis kelamin laki-laki, alamat
misalnya Bandung, nomor telepon 08 bla 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 bla. Oke, langsung saja kita simpan ya. Nah, di sini informasi pesan berhasil. Oke, jadi jika pesanan berhasil maka langsung akan masuk ke dalam database, dan database tersebut masuk ke parental. Fitur pesan ini bertujuan untuk memesan perentalan mobil ya. Nah, langsung di sini muncul data bernama Topan ya, jenis kelamin laki-laki, sedang menyewa kode mobil A13 ya. Nah, hubungannya pesan dengan parental itu di situ ya. Oke, misalnya si Topan itu ingin mengakhiri parentalannya, maka kita masuk ke dalam menu cetak. Nah, di sini cari ID si Topan itu 1841625. Oke, kita cari. Oke, langsung di sini muncul datanya. Muncul data yang bernama Topan, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon, alamat, pesan. Nah, dia memesan pada tanggal 12 bulan 6 2020 karena kami menggunakan sistem real time. Jadi si lama merental ini masih 0. Nanti saya akan tunjukkan sebuah contoh yang menggunakan real time, yang lama merentalnya ini sudah kami buat 6 hari yang lalu. Berhubung si Topan baru memesan tadi, jadi lama merental ini masih 0 dan harga total biaya ini masih 150.000. Misalkan si Topan mau menyudahi parentalannya, maka kita klik OK. Nah, lalu muncul cetak berhasil dan masuk ke dalam history parental Topan. ID parental 1841625, nama parental Topan, jenis kelamin laki-laki, alamat Bandung, nomor telepon bla bla bla, kode mobil A13. Nah, lama menyewanya 0 hari, total biayanya 150.000. Nah, saya akan tunjukkan contoh yang sudah merental 6 hari, yaitu nomor parentalnya itu 1841, nama parentalnya Alwi. Nah, di sini misalnya Alwi mau menyudahi parentalannya, maka kita klik cetak dan tulis ID atau nomor KTP-nya, lalu kita klik cari. Nah, di sini muncul. Di sini jenis kelamin laki-laki, dia memesan pada tanggal 6 bulan 6 2020, maka cetaknya itu pada tanggal 12 bulan 6 2020, maka lama merentalnya itu adalah 6 hari. Jadi si total biayanya menjadi 720.000. Nah, jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jika memesan hari ini dan menyudahi hari ini tidak bisa menghitung lama merental. Jadi kita menggunakan sistem waktu yang terdapat pada bagian samping pojok atas ini ya. Nah, jika merental hari ini dan merentalnya dan mencetaknya besok, jadi akan terhitung 1 hari. Oke, jadi seperti itu program dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga manusia, bukan robot ya. Nah, oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.